Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, Pagi. ya. Pagi. Oke. Terima kasih atas kehadirannya untuk kelompok 2 ya. Di sini atas nama Rian Rizky, Faris Aiman, Andika Febiola, Nurul Safira, Muhammad Wahyu Distira, Juan, Peli Rante, Arif Wibowo, Febi Dwi Erindah, dan Hendro Gunawan ya. Kita bertemu lagi dalam materi perkuliahan mikroprosesor yang ada di D3 Teknik Instrumentasi dan Elektronika Migas di Sistem Migas Balikpapan, pembahasan tentang memori ya. Memori ini adalah salah satu, banyak selain tempat penyimpanan, nanti akan mungkin dibahas oleh kelompok 2. Oke, untuk waktu silahkan untuk kelompok 2 untuk mulai mempresentasikan. Sama seperti biasa kemarin, kalau kelompok yang lain bisa dimatikan dulu videonya supaya lancar ketika berbicara. Oke, terima kasih. Lanjut, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 yang ingin mempresentasikan tentang memori. Saya Rian Rizky Wibowo yang akan membacakan slide pertama. Pengertian memori. Memori merupakan sumber daya yang berhubungan dengan ruang atau letak yang dapat bekerja sebagai pengingat maupun sebagai penyimpan. Memori, atau lebih tepat disebut memori fisik, merupakan istilah generik yang merujuk pada media penyimpanan data sementara pada komputer. Setiap program dan data yang sedang diproses oleh prosesor akan disimpan di dalam memori fisik. Data yang disimpan dalam memori fisik bersifat sementara, karena data yang disimpan di dalamnya akan tersimpan selama komputer tersebut masih dialiri daya. Dengan kata lain, komputer itu masih hidup. Kemudian sifat memori dibagi menjadi 2, yaitu bersifat tetap dan bersifat tidak tetap. Selain itu dikenal juga istilah alamat memori mutlak dan memori relatif. Alamat memori mutlak atau alamat fisik, sel memori pada memori kerja adalah sumber daya berbentuk fisik. Sehingga untuk mencapai sel memori ini digunakan kata pengenal. Memori relatif yaitu alamat memori yang digunakan oleh program atau data berurutan atau berjulat. Alamat memori mutlak untuk penyimpanan informasi dan alamat memori relatif untuk tata olah. Berikutnya. Pemuatan informasi ke memori. Pemuatan adalah salah satu bagian sistem operasi yang mempengaruhi dalam menentukan proses mana yang diletakkan pada antrian. Beberapa metode pada memori untuk memberikan informasi ke memori, seperti pemuatan mutlak, pemuatan relokasi, pemuatan sambungan atau linker, dan pemuatan dinamik atau tumpeng atau overlay. Berikutnya akan dibacakan oleh teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemuatan mutlak. Sebelum saya menjelaskan tentang pemuatan mutlak, mungkin saya akan menjelaskan tentang pengertian pemuatan itu sendiri. Pengertian pemuatan itu adalah muatan adalah suatu bagian sistem operasi yang mempengaruhi dalam menentukan proses mana yang diletakkan pada antrian. Tanda pengenal untuk pencarian letak memori adalah alamat atau lintasan atau track sektor pada satu disk. Contohnya alamat memori mutlak atau alamat fisik. Sel pada memori kerja adalah merupakan sumber daya berbentuk fisik, sehingga untuk mencapai sel memori ini digunakan kata pengenal, maka disebutlah alamat fisik. Dan karena nomor alamat fisik ini bersifat mutlak atau nomor setiap sel adalah tetap, maka disebut juga dengan alamat mutlak.
Kemudian ada alamat memori relatif, yaitu atau sering disebut dengan alamat logika. Alamat memori yang digunakan untuk program data berurutan. Jika menggunakan alamat 1, maka kita pun bisa menggunakan alamat 2 atau 3. Dan untuk satu informasi, jika alamat awalnya 0 dan alamat relatifnya alamat relatif terhadap 0 ini, maka dinamakan dengan alamat relatif. Dan alamat tersebut adalah logika dari untaian alamat yang menyimpan informasi dikenal dengan memori logika. Selanjutnya pemuatan mutlak. Jadi pemuatan mutlak ini merupakan pemuatan informasi ke memori kerja, alamat yang tercantum di dalam tata olah. Sama dengan alamat yang tempatnya di dalam memori kerja gitu. Contoh pada program awal 5235 dan subrutin sama dengan 5468 diletakkan pada alamat fisik yang sama begitu. Selanjutnya, pemuatan relokasi. Pemuatan relokasi ini merupakan informasi ke memori kerja, alamat yang tercantum di dalam tata olah sehingga tidak harus sama dengan alamat yang ditepatinya dalam memori kerja. Atau kondisi di mana pembuatan informasi ke memori kerja, alamat yang tercantum di dalam tata olah tidak mesti sama dengan alamat yang ditempatinya dalam memori kerja. Contoh, alamat pangkal fisik 15200, alamat relatif program 152. Maka alamat mutlaknya adalah 15200 ditambah 152. Jadi 15352 gitu. Hubungan antara memori mutlak dengan memori relatif ini berbeda sebanyak alamat pangkal. Pada alamat mutlak dikurangi dengan alamat awal, alamat relatif. Selisih ini dinamakan dengan relokasi umum. Sedangkan alamat A dan A, alamat pangkal adalah P, maka P adalah besar. Jadi mencarinya R sama dengan P dikurang A. Begitu. Sekian dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi pemuatan sambungan linker. Linker merupakan penyambung atau penghubung suatu informasi ke informasi yang lain yang biasanya tersimpan di dalam memori kerja. Pemuatan sambungan sering digunakan. Linker atau pemuatan sambungan biasanya sering digunakan untuk tata olah data atau informasi yang telah tersimpan di dalam pustaka. Contohnya seperti gambar di bawah, kita bisa lihat ada dua memori yang biru, kita katakan memori pertama, yang warna kuning adalah memori kedua. Memori pertama mengirimkan informasi ke memori kedua, dan memori kedua memberikan informasi ke memori pertama. Bisa kita simpulkan bahwa linker menyatukan satu informasi dengan informasi lain. Cara kerja linker sama seperti kita mengcopy atau mempaste suatu dokumen di laptop kita. Materi selanjutnya. Pemuatan dinamika atau overlay. Pemuatan dinamika yaitu memangkas atau memotong ukuran memori kerja yang melampaui batas. Biasanya pemuatan dinamika terjadi di satu program tunggal. Biasanya satu program tunggal yang setelah melebihi batas dipangkas menjadi dua dan nanti disatukan oleh linker.
Terima kasih. Jika ada mungkin ada tambahan dari teman yang lain, dipersilakan. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang jenis memori. Setiap program dan data yang telah diproses disimpan ke dalam memori fisik, di mana data yang disimpan tersebut ada yang bersifat sementara dan ada yang bersifat tahan lama. Berikut adalah jenis-jenis memori yang sering digunakan seperti ROM, read-only memory, dengan contoh PROM, Programmable Read-Only Memory, EEPROM, Erasable Programmable Read-Only Memory, EEPROM, Electrical Erasable Programmable Read-Only Memory, dan RAM, Random Access Memory. ROM hanya dapat dibaca dan datanya tidak bisa ditulis berulang-ulang. Jenis memori ini adalah bersifat non-volatil, yang artinya data tidak akan mudah hilang walaupun listrik dimatikan. Biasanya jenis memori ini digunakan untuk menyimpan program utama. Ada beberapa jenis ROM, seperti PROM, EEPROM, dan EEPROM. ROM dapat bersifat permanen, yang seperti yang saya jelaskan di awal, yang artinya program data yang disimpan di ROM tidak mudah hilang atau berubah walau aliran listrik dimatikan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Sekian dari saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan lebih detail lagi penjelasan dari ROM atau jenis macam-macam ROM, read-only memory. Yang pertama adalah PROM. PROM ini merupakan memori yang hanya bisa diisi satu kali, kemudian tidak dapat dihapus lagi atau diganti. Dalam artian, setiap penyimpanan yang kita lakukan ke PROM ini, memori tipe PROM ini, itu bersifat permanen. Dan khusus untuk memori ini, biasanya diisi di pabriknya itu sendiri. Diisi oleh pabrik sendiri. Dan pengisiannya itu biasanya hanya untuk data-data yang sangat inti dan yang betul-betul yang memang menjadi start mulainya, contohnya seperti komputer, itu akan disimpan ke dalam PROM ini. Yang isinya itu data-data sebagai pemulai atau start on-nya suatu komputer itu. Nah, ROM ini, tipe ROM ini umumnya bersifat non-volatile, dalam seperti yang jelaskan teman saya tadi, Nurul, bahwa memori ini data atau isi dari memori ini akan tetap ada walau tidak dialiri listrik. Berikut next. Ya, yang kedua, tipe yang kedua dari ROM adalah EEPROM. EEPROM ini hampir sama dengan PROM tadi. Cuman pada EEPROM ini kita bisa mengisi ulang atau menghapus data dengan cara menyinarkan sinar ultraviolet. Nah, pada EEPROM ini untuk tipe apa ya? Oh ya, tipe ini apa tadi ya? Tipe ini dapat ditulis secara elektris dalam artian kita dapat menyimpan data secara elektris atau program seperti itu. Dan ini juga bersifat non volatile. Next, berikutnya. Nah ya, dan terakhir ini tipe terakhir adalah EEPROM atau Electrical Erasable Programmable Read-Only Memory. Nah, ini tipe yang umum kita gunakan pada alat elektronika
pada komputer, kamera, dan flash disk juga ada. Nah, pada ini penyimpan data secara permanen, namun data tersebut masih dapat dihapus secara elektrik juga melalui program tersebut. Nah, pada program ini yang untuk TP dulu itu kita dapat mengisi atau mengganti datanya sebanyak 100 kali. Dan untuk TP yang baru ini kita yang dengan melalui perkembangan itu bisa diganti sebanyak 100.000 kali. Nah, seperti itu. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selamat pagi semuanya. Saya akan Pagi, melanjutkan presentasi dari teman saya tentang random access memory atau yang biasa kita sebut dengan RAM. RAM merupakan perangkat keras berupa chip berbahan semikonduktor yang dapat dibaca dan ditulis. Sifat dari memori ini adalah volatile, yang artinya data akan hilang jika daya listrik dimatikan. RAM dibagi menjadi dua jenis, yaitu RAM dinamik dan RAM statik. Selanjutnya. RAM dinamik. RAM dinamik tersusun oleh sel-sel yang menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor. Untuk dinamik RAM atau RAM dinamik ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya fast patch mode dinamik RAM. Fast patch mode dinamik RAM merupakan bentuk asli atau bentuk awal dari RAM dinamik. Fast patch mode bekerja pada rentang frekuensi 16 MHz sampai 66 MHz dengan akses waktu hingga 50 ns. Extend data output RAM. Extend data output RAM ini dikembangkan pada tahun 1995 dan memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam membaca dan mentransfer data dibanding dengan jenis-jenis RAM lain. Slot memori untuk extend data output RAM ini ialah 72 pin. Bentuk komponen ini lebih panjang daripada RAM Single Inline Memory Module atau SIMM. Tak heran RAM ini sangat cocok dipasang pada semua komputer Pentium. Selain itu, komponen ini juga cocok untuk dipasang pada komputer dengan bus mencapai 66 MHz. Terus, Synchronous Dynamic RAM. Synchronous Dynamic RAM menjadi RAM yang memiliki kecepatan cukup tinggi dibanding jenis-jenis RAM lainnya, yakni kecepatan sampai 100 sampai dengan 133 MHz. RAM ini banyak digunakan pada tahun 1996 hingga 2003 dan memiliki jenis RAM dan merupakan jenis RAM yang memiliki 168 pin saluran transfer data. Ciri-ciri RAM ini terdapat dua celah di bagian kakinya. RAM ini akan diletakkan pada slot DIMM Dual Inline Memory Module di motherboard yang mampu menampung memori mulai 16 MB sampai 1 GB. Rambus Dynamic Random Access Memory atau rambus RAM. Komponen ini diperkenalkan pada tahun 1995 dengan kecepatan 600 MB per second. Pada tahun 1997, kecepatan rambus RAM meningkat hingga 700 MB per second.
dan tahun 1998 menjadi 1,6 GB per second. Tak heran RAM ini awalnya dikembangkan untuk komputer dengan prosesor Pentium 4 atau untuk keperluan perangkat gaming. Slot memori rambus RAM ialah 184 pin. Double data RAM. Jenis RAM ini menjadi salah satu yang memiliki kecepatan sangat tinggi di antara jenis-jenis RAM. Tak heran RAM ini sangat digunakan berbagai perangkat saat ini. RAM ini mampu menjalankan 2 instruksi sekaligus dalam satuan waktu yang sama. Memori ini memiliki 184 pin. RAM jenis ini juga mengkonsumsi daya listrik yang lebih rendah. Slide berikutnya. RAM statik. RAM statik menyimpan informasinya dengan cara menyimpan nilai-nilai biner dari suatu informasi dengan menggunakan konfigurasi gerbang logika flip-flop. RAM statik ini dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya Single Inline Memory Module. Single Inline Memory Module atau SIMM adalah jenis modul memori yang berisi chip RAM yang digunakan komputer awal tahun 1980-an sampai dengan 1990. Ini berbeda dari Dual Inline Memory Module. Modul Single Inline Memory Module harus dipasang secara berpasangan di dalam slot pada motherboard. Tapi sekarang sudah tidak dipergunakan lagi. Dual Inline Memory Module adalah jenis yang paling umum digunakan sekarang, berupa circuit board kecil berisi chip memori RAM. Dual Inline Memory Module merupakan memori standar di komputer desktop saat ini. Rambus Inline Memory Module. Modul ini menggunakan chip RAM buatan Rambus In. Digunakan pada saat awal Pentium 4 sekitar tahun 1999. Modulnya disebut AirDRAM. Performanya sangat bagus, tapi karena harganya yang sangat mahal, akhirnya tergeser oleh DDR-DRAM hingga sekarang. Beberapa konsol game masih menggunakan modul ini untuk memperoleh performa kinerja yang tinggi. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Memori kapasitas register dinyatakan dalam bit. Kapasitas memori internal dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Kapasitas memori eksternal dinyatakan dalam byte. Satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk ke dan keluar dari modul memori. Metode akses memori. Memori diorganisasikan menjadi unit-unit untuk yang disebut record. Akses harus dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik. Informasi pengalamatan yang disampaikan dipakai untuk memisahkan. Ada memori lokal atau sering disebut dengan register. Build ini berada dalam CPU. Diperlukan untuk
semua kegiatan CPU. Memori internal atau sering disebut dengan memori primer atau memori utama berada di luar CPU, bersifat internal pada sistem komputer, diperlukan oleh CPU dalam proses eksekusi proses program sehingga dapat diakses secara langsung oleh CPU tanpa melalui perantara. Tipe fisik memori. Memori semikonduktor. Memori ini memakai teknologi LSI atau FLI. Memori ini banyak digunakan untuk memori internal, misalnya RAM. Karakteristik fisik memori. Memori flight adalah memori yang datanya dapat ditulis atau dihapus, dan data akan hilang ketika tidak mendapat power atau daya. Memori jenis ini hanya menyampaikan data sementara saja, bukan untuk jangka waktu yang lama. Contoh dari memori volatile adalah RAM. Random access memory digunakan sebagai memori untuk menyimpan program-program atau data-data yang sedang digunakan atau diperlukan oleh CPU saat dibutuhkan saja. Sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang lokasi memori. Jadi dalam lokasi memori ini ada register, memory charge, memori utama, hard disk, flash disk, dan CD-ROM. Nah, register ini merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi, digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah. Jadi saya ambil contoh saat misalnya kawan-kawan yang sering main game online, nah mungkin PUBG atau Mobile Legends, biasanya kawan-kawan pasti punya yang namanya skin. Nah, dari sekian banyak skin itu tidak kawan-kawan pakai semua, hanya satu yang dipakai. Jadi skin yang kawan-kawan pakai itu datanya diproses ke dalam register. Nah, sedangkan skin yang tidak kawan-kawan pakai, yang tidak kawan-kawan gunakan itu masuk ke memori utama, tetap tersimpan di memori utama. Kemudian ada memory charge. Memory charge ini merupakan media penyimpanan data sekunder berkecepatan tinggi yang berfungsi untuk menyimpan data sementara, instruksi atau data informasi yang diperlukan oleh prosesor. Singkatnya, memory charge ini menyimpan instruksi atau data program yang digunakan berulang-ulang. Jadi, misalkan kawan-kawan sering membuka translate nih di Google, sering mencari translate. Nah, kawan-kawan cukup mengeklik satu tombol huruf T, nah itu nanti akan muncul kata translate-nya. Jadi itu untuk mempermudah pencarian. Nah, fungsi dari memory charge ini sebenarnya untuk mempercepat akses data pada komputer, meringankan kerja prosesor, dan mempercepat kinerja memori. Nah, karena untuk mengambil datanya itu komputer tidak perlu mencari ke memori internal langsung, tapi bisa melewati memory charge dulu karena memang sering digunakan. Lalu yang ketiga itu ada memori utama. Memori utama ini merupakan media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun word atau byte. Kapasitas daya simpannya itu bisa jutaan susunan. Data yang disimpan bersifat sementara dan dipertahankan oleh sumber-sumber listrik. Apabila sumber listrik dimatikan, maka datanya akan hilang. Contoh dari memori utama ini tadi seperti RAM, sudah dibahas tadi, RAM, SD-RAM, RD-RAM, dan sebagainya. Nah,
untuk memori utama ini sedikit mirip dengan register. Jadi memori utama ini dia memuat program-program yang hanya diperlukan oleh komputer. Misalnya kawan-kawan sedang membuka aplikasi, nah aplikasi itu saja yang diproses, sedangkan aplikasi yang tidak kawan-kawan buka maka datanya tidak akan diproses oleh komputer. Atau mungkin saat kawan-kawan ini iseng atau membuka task manager, untuk kawan-kawan bisa melihat ada banyak sekali program internal komputer yang berjalan walaupun kawan-kawan tidak membuka aplikasi atau software apapun. Nah, itu data-data itu, program-program tersebut itu diproses di memori utama atau RAM. Lalu yang ketiga itu lalu yang keempat ada hard disk. Hard disk ini adalah perangkat untuk menyimpan dan mengambil data informasi digital, terutama data pada komputer. Selain digunakan untuk menyimpan data di sebuah komputer, hard disk juga dapat digunakan sebagai external storage. Nah, jadi kalau kawan-kawan yang saat ini pegang laptop itu di dalamnya ada hard disk. Hard disk ini digunakan untuk menyimpan data-data kawan-kawan. Nah, hard disk ini sebenarnya bisa dilepas dan dijadikan penyimpanan eksternal. Nah, kawan-kawan cukup membelikan semacam casing dan kabelnya. Nah, itu fungsinya akan mirip dengan flash disk. Selanjutnya ada flash disk. Flash disk ini adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan ke port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Flash disk ini dapat menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik pada rangkaian flash disk diputuskan. Jadi di dalam flash disk ini ada semacam memori dan chip yang digunakan untuk mengamankan data saat tiba-tiba flash disk ini dicabut. Jadi walaupun tiba-tiba aliran ini terputus, data yang tersimpan di dalam itu aman. Lalu terakhir ada CD-ROM. CD-ROM ini adalah perangkat keras pada komputer yang berbentuk balok yang berfungsi untuk membaca data dari CD atau compact disk. Fungsinya untuk membaca data CD dan menyimpan data ke dalam piringan atau biasanya istilahnya adalah burning. Mungkin bisa lanjut slide selanjutnya. Next slide. Moderator mungkin. Oke. Selanjutnya ini adalah kapasitas memori dan satuan transfer. Nah, yang pertama ini adalah satuan bits. Bits ini adalah satuan terkecil dalam sistem penyimpanan komputasi yang terdiri dari angka 0 dan 1. Jadi, ini bisa digunakan. Jadi satu baris di yang ini jelas tidak saya tunjuk. Satu baris ini itu mewakili satu angka atau satu digit. Nah, yang terdiri dari 0 dan 1. Kemudian di atasnya itu ada nibble. Nibble ini terdiri satu nibble ini terdiri dari 4 digit angka atau 4 bit. Nah, nibble ini adalah sistem penyimpanan yang terdiri dari 4 digit angka. Oke, atau biasanya setengah byte disebutnya. Lalu kemudian ada byte. Byte ini adalah sistem penyimpanan yang terdiri dari 8 bit atau 8 digit angka antara 0 dan 1. Lalu kemudian di bawahnya ada word. Word ini adalah suatu word ini biasanya terdiri dari 16 bit atau 2 byte. Dalam bahasa pemrograman C ini, word itu sering disebut sebagai integer. Nah, angka yang integer ini adalah angka yang punya range dari nilai negatif atau positif. Lalu kemudian ada long word. Long word ini terdiri dari 2 word dan atau 4 byte. Lalu kemudian ada very long word. Very long word ini terdiri dari 8 byte. Oke, mungkin sekian. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan.
Kalau tidak ada, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode akses memori. Sequential access. Akses ke memori dilakukan dengan cara berurutan yang dimulai dari sorting, passing, rejecting. Waktu akses bergantung pada lokasi data yang akan dituju dan data sebelumnya. Contohnya adalah magnetic tape. Direct access. Akses ke memori langsung menuju ke lokasi terdekat. Waktu akses bergantung pada data sebelumnya dan besarnya data. Contohnya adalah hard disk. Slide selanjutnya. Random access. Akses ke memori dilakukan secara acak langsung ke alamat yang dituju. Waktu aksesnya konstan dan tidak bergantung pada urutan akses sebelumnya. Contohnya adalah RAM. Asosiatif. Pencarian data di memori dilakukan dengan membandingkan seluruh data secara bersamaan dan tidak berdasarkan waktu akses konstan dan tidak bergantung pada lokasi dan urutan akses sebelumnya. Contohnya adalah memori cache. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yang semikonduktor. Mohon maaf Pak, tadi suara saya kedengaran nggak Pak? Ya, kedengaran, tapi agak ini, tapi nggak apa-apa. Lanjut aja, silakan. Ya. Silakan dilanjutkan, Feby. Siapa ini yang membahas tipe fisik? Itu Rian Pak, Rian Oh, Rian. Wibowo. Oke, monggo siapa ini yang membahas? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan Waalaikumsalam. presentasi ini. Tipe fisik memori. Ada beberapa tipe fisik memori yaitu semikonduktor memori. Semikonduktor memori ini memakai teknologi LSI atau VLSI, Very Large Scale Integration. Memori ini banyak digunakan untuk memori internal misalnya RAM. Yang kedua, memori permukaan magnetik. Memori ini banyak digunakan untuk memori eksternal yaitu untuk disk atau pita magnetik. Kemudian memori optik. Memori ini banyak digunakan untuk memori eksternal yaitu untuk disk optik CD, DVD, atau LD. Next. Kemudian karakter fisik memori. Ada dua kriteria yang mencerminkan karakter fisik memori, yaitu volatile dan non-volatile. Volatile yaitu informasi akan rusak secara alami atau hilang bila daya listriknya dimatikan atau terputus. Kemudian non-volatile, data tetap ada maupun sumber listrik terputus. Yaitu
Sekali informasi direkam akan tetap berada di sana tanpa mengalami kerusakan sebelum dilakukan perubahan. Pada memori ini, daya listrik tidak diperlukan untuk mempertahankan informasi tersebut. Memori permukaan magnetik atau non-volatile. Memori semikonduktor dapat berupa volatile atau non-volatile. Kemudian erasable dan non-erasable. Erasable yaitu data dapat dihapus. Artinya, isi memori dapat dihapus dan diganti dengan informasi lain. Kemudian, non-erasable. Data tidak dapat dihapus. Non-erasable itu artinya memori semikonduktor yang tidak dapat terhapuskan dan non-volatile adalah ROM. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin dipertanyakan dari kelompok lain? Ya, Saya buka ya, sesi terima tanya kasih. jawab. Ya, terima kasih untuk kelompok Terima kasih, 2. Pak. Ya, sama-sama untuk mempresentasikan materi tentang memori. Oke, silakan ada yang mau bertanya langsung dinyalakan mikrofonnya. Oke, kalau tidak ada, saya komentar sedikit ya untuk presentasi. Sudah banyak tadi udah jelas dijelaskan oleh teman-teman ya terkait. Saya langsung masuk ke hal yang mungkin inti dari pembahasan di sini adalah ROM dan RAM. ROM tadi datanya sekali aja ya, maksudnya dia di upload atau di upload atau di download itu sekali aja masuk ke dalam memori tersebut ya. Habis itu nggak bisa dihapus dan sebagainya, yaitu tipe ROM ya tadi ya. Nanti yang lain ada berbagai tipe ya tadi. Nah, kalau misalnya yang Arduino yang mungkin pernah kalian gunakan, ada sebagian yang pernah kalian gunakan, itu udah EEPROM, electrically ya. Dan itu pun nanti ada batasannya ya. Kadang nanti, tapi kalau sekarang sampai kalian gunakan mungkin tidak kerasa, maksudnya nggak masalah input masuk hapus terus masukkan lagi, hapus masukkan lagi. Bedanya dengan PLC, sebenarnya PLC pun juga sama, dia mikroprosesor juga ataupun DCS ya. PLC aja, saya ngomong PLC aja. PLC itu datanya kalau kita sudah upload ya istilahnya, download istilahnya, masukkan dari laptop atau dari komputer program yang udah kita coding, kita masukkan ke dalam PLC, itu kita bisa ambil. Misal di sini program kita kosong ya, kita bisa ambil apa sih kita kemarin program apa ya di PLC ini. Nah, itu tinggal colok kabel, connect dan sebagainya, kita ambil gitu, masukkan bisa. Ya, itu di PLC ya. Kalau di Arduino nggak bisa. Ya kan, kita kalau misalnya udah masukin udah nih kita coding, kalau ya seingat-ingat kita, maksudnya ini kemarin codingnya apa ya, oh ada di sini gitu. Nah, jadi kita seingat-ingat kita ya, tapi kita nggak tahu ini terakhir misalnya udah 1 tahun gitu, ini terakhir apa ya codingannya. Nah, itu kita nggak pernah akan tahu karena sistemnya tidak bisa mengambil balik seperti itu. Jadi one way aja lah. Kalau misalnya kalau arus mungkin dia cuma DC, ya memang harusnya pakai arus DC, tapi dia cuma searah aja. Itu ROM ya, itu ROM. Kalau ROM tidak akan hilang datanya walaupun dicabut dayanya ya. Contohnya seperti apa? Ya tadi sudah beberapa dijelaskan, ada hard disk, ada flash disk, itu kan datanya tetap di situ. Atau yang lainnya yang memang BIOS ya, itu juga, tapi sebenarnya bisa diupdate kalau untuk sekarang. Kalau dulu kan enggak, per chip masing-masing. Nah, kalau misalnya RAM itu dia dicabut, maksudnya gimana ya? Kalau RAM itu dia kalau misalnya nggak colok listrik, tidak diberikan daya, maka datanya akan hilang ya. Sebagai contoh, ada pertanyaan dulu sambil saya ini. Nah, ini ya, coba mungkin saya
share screen-nya. Ya, oke. Close dulu. Nah, ini task manager di laptop ya, laptop saya di sini ya. Di sini ada CPU, memori, disk dan sebagainya ya. Lihat yang memori ini aja. Memori biasanya ini adalah RAM ya. RAM di sini adalah 8 GB ya, seperti itu. Nah, jadi sekarang sudah tapi yang terbaca ya di sini 7,8 ya. Ini ada 5,9 yang saya pakai. Nah, maksudnya seperti ini. Ini adalah RAM. Kalau misalnya tidak dicolok listrik, dia akan hilang ya. Iya, kalau misalnya saya matikan laptop atau saya matikan komputer, dia akan nol. Tapi kita kan tidak bisa mendeteksi dia ketika nol. Ya, seperti itu. Itu maksudnya. Tapi ketika kita nyalakan, ketika kita nyalakan, dia baru bekerja. Ya, jadi hilang ketika tidak ada cahaya lagi. Ketika tidak ada daya, akan bekerja ketika diberikan daya. Ya, seperti itu. Ini juga sama, saya menjelaskan sedikit tentang memori atau RAM yang ada di laptop kalian. Ada biasanya tipe DDR4, DDR3 ya, itu. DDR3, DDR4 ya lebih kepada kecepatannya. Lebih cepat lah intinya ya. Dan penggunaan memori juga bisa lebih sedikit ya. Kalau misalnya kalian mau kalau misalnya cuman untuk main game sama seperti tadi siapa yang menjelaskan itu, kalau kita makainya secara gantian nggak masalah, sebenarnya cukup untuk memori 8 GB. Tapi kalau misalnya kita sibuk, memang dipakai untuk kerjaan ataupun mungkin ngegame, tapi ngegamenya multi login dan sebagainya, otomatis kan kita akan membuka banyak aplikasi. Nah, memori di sini akan bertambah ketika kita akan membuka aplikasi secara bersamaan. Ya, secara bersamaan. Ada juga istilahnya namanya blue screen. Blue screen itu terjadi karena memori di sini penuh, karena aplikasinya itu udah banyak yang dibuka. Ya, jadi sehingga memori di sini penuh dan dia blue screen, otomatis blue screen mati kan, restart ulang, ngulangin lagi dari nol. Makanya di RAM-nya hilang. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya memang kalian butuh, saya perlunya buat apa? Oh, perlunya buat main game. Oke, berarti memori, CPU, memori, dan VGA. Ya, itu yang paling penting karena VGA tampilannya. Kalau memori untuk menjalankan aplikasi game itu semakin biasanya semakin bagus grafik game itu, maka semakin besar memori yang digunakan. Makanya seiring game itu bagus, berarti memorinya semakin tinggi. Tapi bukan berarti, oh RAM saya sudah 16 GB nih, tapi kok masih patah-patah ya gambarin. VGA-nya mendukung tidak? Kalau VGA masih Intel, ya tidak. Ya, jadi harus dua hal itu yang mendukung. Tapi kalau misalnya, saya bukan untuk main game, saya untuk running MATLAB. Nah, ini biasanya untuk komputasi, ya, perhitungan yang lama-lama. MATLAB, ngedesain, terus itu dan yang lain sebagainya yang berat-berat, tapi dia butuh banyak layar, bukan banyak layar maksudnya, dia butuh aplikasi itu harus dijalankan secara bersamaan, jadi dibuka semua. Maka lebih tepatnya mana yang saya pilih, 8 GB DDR4 atau 16 GB DDR3? Pilih yang 16 GB DDR3. Ya, harganya kemarin barusan tuh bulan Mei, kurang lebih memang masih mahal, 16 GB lebih mahal 1 juta. Ya. Dari sisi ini laptop ya. Tapi karena kebutuhan kita berbeda ya. Buat apa sih gede-gede RAM? Toh juga nanti cuman buka game secara gantian. Kalau misalnya kalau main game kan kalau satu gini kan ya mungkin gantian ya layarnya, maksudnya nggak bisa dijalankan secara barengan gitu, bukan paralel gitu, seri gitu. Tapi kecuali kalau kalian memang butuh untuk komputasi, makanya kalau komputer untuk perhitungan analisa yang runningnya sejam 2 jam, kalau misalnya gini, ada satu komputasi contohnya MATLAB gitu, aplikasi MATLAB. Nah sekarang ada yang beda lagi nih, misalnya kita udah fix memorinya harus pakai 16 GB DDR3. Oke. Tapi kok punya saya lebih lambat ya, lebih lajuan yang punya teman saya.
Nah, itu bukan berdasarkan DDR, bukan berdasarkan memorinya lagi, tapi berdasarkan CPU-nya. Nah, CPU-nya dia kelas berapa? Kelas apa sih? Generasi ya, sorry, generasi keberapa ya? Perhitungan komputasinya udah cepat atau belum. Semakin tinggi, maka perhitungannya semakin cepat. Ada kan, misalnya kalian install MATLAB nih, di laptop saya cepat, tapi kok di laptop teman saya itu 2 jam belum selesai-selesai. Nah, itu dari CPU-nya, bukan dari memorinya. Bisa juga mungkin dari memorinya karena memorinya kecil, tapi asumsikanlah memorinya sama, 16 GB DDR3 atau 8 GB DDR4 udah cukup. Tapi kok beda ya? Kok sebelah sana 1,5 jam, di sini 1 jam. Apakah saya ada datanya yang korup atau gimana? Bukan. Lihat dari CPU-nya. Itu komputasi datanya yang lebih cepat. Nah, sekarang barusan beberapa hari yang minggu lalu, kalau saya tidak salah, saya share di sosial media saya, udah ada generasi ke-11. Ya. Jadi udah tidak generasi ke-10 lagi, ya. Sekarang sudah ada generasi ke-11. Coba saya sambil tunjukkan. Saya pun kaget, saya kira sudah terakhir generasi ke-10 ya, tapi ternyata sekarang sudah ada generasi ke-11 Intel ya, Intel mengeluarkan generasi ke-11. Ya, ini beritanya generasi ke-11. Saya sudah tidak tahu kecepatannya seperti apa, karena mereka baru memamerkan Core i7. Udah, tahu ya bacanya ketika seperti ini. Kalian bisa cek di DXDiag. DXDiag ya. Sebentar, coba saya hapus dulu beberapa. Ini juga saya hapus. Jangan. Saya coba full screen ya. Ini saya full screen. Kalian bisa cek di DXDiag apakah apa ya namanya, tipe prosesor kalian itu generasi keberapa. Kayaknya bisa cek di sini kan. Nah, ini contoh. Ya, ini punya saya Intel Core i7 10, berarti generasi ke-10. Kalau misalnya kalian 9 atau 8, berarti generasi ke-8. Ya, sekarang sudah generasi ke-11. Core i7, Core i5 juga ada, Core i3 juga ada. Ini 1185 paling tinggi, ini ada 1160. Oh, paling rendah 1110 Core i3. Wow, tapi sudah pakai Iris ya grafiknya, bukan Intel grafik ya, udah di atasnya lagi. Tapi saya nggak tahu apakah ini bisa dipakai untuk model main game, tapi kayaknya enggak deh gitu. Ini untuk hanya buat editing video, tetap untuk grafis, yang tentu grafis aja. Tapi kalau untuk game memang perlu tambahan kayak Nvidia ataupun ATI Radeon ya untuk VGA eksternal ya, seperti itu. Oke. Dan juga wattnya sudah 8 watt, ya udah keren banget, ini udah kecil gitu. Tapi memang seiring berkembangnya teknologi, daya yang dibutuhkan memang semakin besar ya. Jadi ini sudah wow sekali 20 mungkin nanti ke depannya bisa lebih kecil lagi dan sebagainya. Itu tantangan. Berbanding terbalik ya, harusnya gimana caranya peneliti membuat satu komponen, satu teknologi yang canggih tapi dayanya kecil. Itu tantangan bagi peneliti sekarang. Tapi kalau menurut teori ya semakin canggih ya semakin besar dayanya ya gitu. Oke. Mungkin di situ share saya sedikit untuk tambahan ya untuk memori ini. Ada pertanyaan? Boleh dari kelompok 2 ingin bertanya ke saya atau kelompok lainnya? Silakan, monggo. Boleh bertanya, Pak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wanda Aprilianto dari kelompok 1. Yang ingin saya tanyakan tentang apakah flash disk yang kita gunakan biasanya itu untuk di dalam RAM itu bisa dipakai lagi untuk media penyimpanan? Gimana? Gimana nanti itu? Agak putus-putus ini. Gini, Pak. Hah? Oh, mungkin gini dulu deh teman-teman.
dimatikan dulu videonya. Mungkin agak nge-lag juga dari situ ya video cam-nya. Wanda juga sudah dimatikan. Oke, silakan Wanda. Saya ulangi. Flash disk kan biasa tambah. Jadi, Ya, gimana Wanda? Pertanyaan saya, flash disk yang kita gunakan pada saat itu bisa dipakai lagi sebagai media untuk pengaruh data-datanya tuh ada untuk kan kita ngabis tambahan RAM nih Pak, jadi bisa dipakai untuk bisa dipakai untuk dipahami pertanyaannya. Bisa dipakai untuk bukan masih putus-putus. Jadi enggak kurang komplit atau mungkin ada teman-teman boleh diketik aja mungkin Wanda ya. Intinya saja nggak apa-apa. Ya, nanti coba saya sampaikan diketik dulu. Ya, bentar ya. Iya. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Yang lain, monggo silahkan. Pak, saya mau nanya. Ya, silakan, Robi. Ini kan berhubungan sama pelajaran yang tadi saya jelaskan kan. Kan laptop saya ini kan mati, baru nyala lagi. Terus saya udah pincit ESC itu nggak bisa. Escape. Halo? Itu juga nggak bisa. Oh. Kenapa, Pak? Mati-mati kenapa? Laptopnya kenapa nggak bisa dipencet escape? Terus? Iya, terus F12. F12 refresh. Putus ini. Mati-mati ini Feby, jangan dimatikan untuk suara. Oh alah, ya. Temu. Kenapa? Udah? Udah. Ini kan tadi kan laptopnya itu kan mati Pak. Saya udah pinjit ESC sama Enter sama F12 berkali-kali itu nggak bisa. Terus saya copot harddisknya saya pindahin ke depan kok langsung bisa Pak. Tapi harddisk saya yang di dalam ditaruh di laptop itu nggak bisa, itu kenapa ya Pak? Oh, maksudnya harddisknya dicopot, harddisk laptop iya. Atau harddisk apa ini? Harddisk laptopnya saya pindah ke depan, jadi nggak masuk di dalam laptopnya itu. Maksudnya harddisk yang di dalam casing itu di casing laptopnya dibuka, maksudnya? Iya. Terus saya pindahin ke depan kan, terus aku bisa nyalain itu kenapa? Ke depan mana? Di luar situ, bukan di dalam laptopnya. Oh, gitu. Terus? Aduh, aku takutnya mati kayak gini, kenapa? Saya copot tadi. Oh, gitu. Oh. Ya. Dia kalau taruh di dalam itu nggak bisa, pakai nggak kebaca datanya. Oh, iya. Ya, mungkin yang pertama ada satu rangkaian sirkuit yang sudah terputus. Ya, itu mungkin tidak terbaca udah kalau kayak gitu, atau memang penempatannya kurang pas. Kalau memang masih seperti ini bisa dibaca, coba deh harddisk lain ya, kalau ada gitu, yang bukan sejenis ya apa ya. Kalau diukur tuh dimensinya harus sama, tapi sama sih harusnya, ya ukuran 2,5 inci. Kalau misalnya yang untuk komputer kan 3,5. Nah, ini yang 2,5. Coba masukkan itu. Kalau misalnya dia nggak mau, berarti memang sirkuit di dalam laptopnya Feby, tapi khusus di bagian harddisk, sehingga dia tidak bisa membaca. Itu paling. Makanya dia sekarang bisa baca lewat USB, karena USB udah jalur lain lagi, ya, itu udah beda, gitu. Tapi tetap ya memang bisa dibaca di sana, ya. Mungkin seperti itu ya, coba dicoba harddisk lain dulu. Ini memastikan daripada, karena saya juga nggak tahu putusnya itu di mana. Gitu. Jadi
ngecek dulu secara manual, secara inilah pakai ada 2 hard disk gitu. Kita masukkan yang di situ. Kalau memang nggak mau tetap, oh ya berarti memang rangkaian sirkuitnya di situ ada yang putus. Rangkaian listrik yang di situ, sorry ya, rangkaian listrik yang di situ ada yang putus khusus untuk nyambung ke hard disk atau memang penempatannya yang tidak pas gitu. Itu paling ya. Nanti. Ya, ya oke. Ini selanjutnya Muhammad Wanda, apakah flash disk yang dikandungkan pada saat penambahan RAM bisa dipakai lagi sebagai media penyimpanan? Apakah ada pengaruh terhadap data kita sebelumnya? Nah, ada juga, saya juga pernah nyoba sih, tapi belum berhasil. Saya nggak tahu berhasil atau enggak untuk penambahan RAM. Karena memang tipenya, apa ya namanya, harusnya tipenya RAM dengan tipenya ROM itu kan beda, tadi udah dijelaskan. Sedangkan flash disk itu masuknya adalah ROM gitu loh. Nah, sebenarnya flash disk juga masuknya dalam ROM. Jadi dengan ada materi juga seperti ini, saya masih meragukan flash disk ada yang bisa nambah RAM. Tapi kalaupun bisa, itu pasti tipenya adalah RAM, bukan ROM, bukan sebagai penyimpanan data. Toh kalaupun RAM ya, toh kalaupun datanya disimpan sama seperti tadi yang Amanda bilang, yang flash disk bisa dipakai RAM itu, dia akan hilang datanya ketika udah nggak colok listrik. Karena RAM itu adalah random access memory kan. RAM itu adalah dia hanya menyediakan misal 8 GB. Ya udah 8 GB tapi kosong gitu loh. Nanti diisi apa, Pak? Diisi ketika kita menjalankan satu aplikasi. Ini jalaninnya aplikasi ini 500 MB, ya udah dibuka. Zoom ini sekian ya. Yang paling besar itu adalah browser. Makanya ketika kalian nyalakan browser tuh Google Chrome yang paling udah ada meme-nya itu pemakan RAM banget, itu paling gede Google Chrome itu. Jangan sampai ada new tab kalian banyak. Itu yang ngabisin RAM. Ya. Saya juga ya itu Google Chrome yang paling banyak. Tapi memang yang paling stabil, yang paling kalau nyetel video itu paling aman, paling lancar lah ya karena dia semua ada. Makanya saya bilang tadi kan, teknologi semakin berkembang berarti butuh daya yang berkembang atau juga butuh memori yang banyak. Ya, seperti banyak. Besar. Betul. Ya, lebih besar. Ya, itu mungkin ya, Muhammad Wanda ya, jawabannya. Iya, Pak. Sudah. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Tapi bukan saya tidak menyarankan kalian untuk memakai Google Chrome ya, bebas gitu, bebas. Makanya tadi saya bilang, saya mau banyak buka nih. Nah, kalau memang mau jalankan, jangan kalian cek, Pak, saya sudah tutup nih Google Chrome-nya, tapi kok masih gede ya RAM-nya. Cek di yang balon sebelah kanan bawah tuh yang ada segitiga hidden icons ya. Itu kalau ada masih muncul Google Chrome, lambang Google Chrome, tolong diklik close atau quit kah apa di situ. Itu juga masih jalan. Atau cek di Task Manager, hapus semua Google Chrome yang service. Kalau misalnya kalian masih membutuhkan. Makanya saya bilang, mana sih yang saya perlu beli? Misal kalian beli laptop atau mau nambah apa dan sebagainya, baru beli laptop misalnya gitu. Apa sih yang harus saya lihat? 8 GB DDR4 atau 16 GB DDR3? Tergantung ya. Kalian kalau banyak buka new tab seperti itu, mending 16 GB DDR3 ya. Supaya apa? Supaya lancar jalannya. Ketika memori kalian penuh, akan blue screen sendiri, Pak. Laptop saya masih baru kok blue screen sendiri nih. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Jadi browser dan dia simpannya safe sama seperti register kurang lebih gitu, masih bisa ada yang terakhir lah, maksudnya ada itu pencarian yang terakhir itu masih ada ya, seperti itu. Google Chrome paling gede, Firefox sih kalau mau pakai, tapi saya sekali lagi tidak mendominasi Google Chrome, tidak, terserah karena keunggulan Google Chrome adalah semua add-on, semua fitur-fitur itu lebih lengkap. Ya, kalau saya sih pakai Vivaldi di sini udah nge-search beberapa yang paling ringan gitu. Salah satunya mungkin adalah Vivaldi. Memang tapi agak ribet ketika mau nyetel video dan lain sebagainya. Ya, oke, mungkin itu. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Monggo silakan ditutup
kelompok 2? Ya, demikian dari kelompok 2. Saya mohon maaf bila ada kata yang salah. Demikian saya tutup dari kelompok 2 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Wah.